Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan warga di Lombok Tengah memprotes buruknya pelayanan di rumah sakit daerah. Seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena berbisnis narkotika. Luput dari perhatian, 2 ruang kelas SDN 1 Gerenang Lombok Timur nyaris roboh. Siswa belajar di musola. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Untuk peserta kita, karena ini memang bukan sebenarnya. Puluhan warga mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk memprotes buruknya pelayanan rumah sakit umum daerah Praia. Warga sering merasa ditelantarkan karena tim medis lambat melayani keluhannya. Selain diberi masukan secara langsung, hal itu juga telah dilaporkan berulang kali, namun belum ada realisasi. Itu ramah tamah, senyum, sapa, salam itu yang sangat minim. Nah, itu perlu ditingkatkan sehingga masyarakat, pasien yang datang berobat di sana itu belum disentuh, belum diobati saja sudah sembuh seharusnya. Kenapa? Karena pelayanannya maksimal. Begitu yang kita harapkan. Termasuk juga pelayanan administrasi. Loket-loket perlu ditambah mungkin ya. Terus masalah pelayanan administrasinya. Berbicara masalah administrasi di rumah sakit itu, saya pernah ngantri itu dari jam 9 pagi itu sampai jam 2 belum dapat. Merespon keluhan warga, pihak rumah sakit berjanji akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Atas apa yang terjadi dimulai dari lemahnya pelayanan publik raya, kemudian menjadi viral di media sosial dan akhirnya ada saling sahut dan ada yang menyebabkan kurang nyaman gitu ya terhadap oknum ya kita sebut ya. Kami akan melakukan pembinaan ya, apa saja yang bisa kami lakukan untuk meyakinkan kepada semua kita bahwa rumah sakit Praia itu ketika ada koreksi siap memperbaiki diri. Selain membenahi sumber daya manusia, rumah sakit juga akan melengkapi peralatan medis untuk memaksimalkan pelayanan bagi pasien. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dua bangunan ruang kelas SDN 1 Gerenang Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur rusak parah karena lapuk termakan usia. Kerusakan terjadi pada tembok dan atap ruang kelas 1 dan 3 sehingga harus dikosongkan karena khawatir roboh tiba-tiba. Akibatnya sebagian siswa harus belajar di musola dan ruangan unit layanan kesehatan. Siswa mengaku tidak nyaman belajar karena ruangannya kecil dan pengap. Tidak enak. Tidak enak ya, tidak nyaman. Karena tempat duduk kami sedang rusak, jadi ruangan kami juga bocor atasnya. Kondisi sekolah kami sangat memprihatinkan, di mana kalau Bapak lihat dari semua ruangan, sudah ruangan ini termasuk bangunan tua. Namun daripada anak-anak kami tidak belajar, kami terpaksa memakainya. Kepala sekolah berharap pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan di sekolah mereka agar siswa dapat belajar dengan normal. Muntadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengecek pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan perumahan yang tidak mengindahkan pembangunan fasilitas umum dan sosial.
KPK juga menyoroti pihak terkait yang belum menyerahkan laporan fasilitas umum di ratusan lokasi perumahan sejak tahun 2020 lalu. KPK mengingatkan pengembang untuk memenuhi syarat fasilitas umum dengan menancapkan pelang peringatan di areal perumahan. Karena hal itu merupakan hak konsumen dan rentan tersangkut korupsi. Terakhir kita bicara kewajiban PSU, ya. Dari data Lombok Barat ada 125 pengembang yang belum menunaikan kewajiban PSU. Dan Pemda tadi mengatakan sudah disurati, sudah sosialisasi, kurang apa lagi, ya. Harapannya kita tertib nih, ya. Jangan sampai ada modus PSU itu dikuasai oleh pejabat. Itu kan modus korupsi itu, jika tanah dikuasai tanah negara, ya itu nanti masuk kayak kasus kita di Bekasi, kasus di Jawa banyak ini, kepala daerah atau penyelenggara negara menguasai PSU atau main mata dengan pengembang, ya, dan mereka mengolah lagi. Dinas Permukiman mendata sebanyak 157 perumahan yang dibangun oleh 101 pengembang belum menyerahkan laporannya. Sebelumnya orang-orang pengembang ini tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah dikunjungi atau gimana ini? Sudah, dulu kan sih dia tahu, dulu di Sumara udah dikumpulin semua sama inspektur itu kan dalam rangka itu. Sudah ada upaya Pemda berarti? Sudah dari tahun sebelumnya. Edaran Bupati juga sudah kita kirimkan semua. Surat kita juga sudah semua. Untuk mengingatkan. Tapi responnya sampai saat ini kan belum signifikan. Ada signifikan. Untuk saat ini memang ada beberapa faktor yang jadi kendala kita. Jadi ada beberapa persyaratan yang diminta sama orang dinas yang belum kita lengkapi. Tapi ini sedang kita proses, sedang kita urus untuk mengumpulkan semua data-data terkait apa yang menjadi persyaratan dari dinas. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah bisa kita clearkan semua. Berapa lama Pak? Proses sudah mulai dari surat segala macam sudah masuk semua ke dinas, dan semua permohonan sudah semua. KPK mendesak Pemda mengejarkan sosialisasi tentang kewajiban pengembang saat membangun perumahan agar tidak menjadi temuan. Hairul Abri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga memprotes perubahan data penerima manfaat bantuan beras dari Badan Pangan Nasional untuk warga miskin di Kabupaten Lombok Barat. Di Desa Bagekpolak, Kecamatan Labu Api, pemerintah desa menemukan ratusan penerima manfaat diduga tidak tepat sasaran. Hal itu karena penerima merupakan warga mampu seperti aparatur sipil negara, anggota DPRD, hingga kepala desa. Selain tidak adanya koordinasi perubahan data, pihak desa juga mengeluhkan tidak adanya anggaran operasional untuk menyalurkan bantuan. Pemerintah desa menunda penyalurannya hingga ada solusi dan petunjuk dari pihak terkait. Bantuan, termasuk MPKH ini. Sementara satu sisi banyak juga warga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial. Data ini kalau masih diberlakukan tanpa kita diberikan kebijakan untuk melakukan perubahan, kami tetap akan menolak, gitu. Tetapi kalau kami diberikan kebijakan untuk melakukan perubahan, pembagiannya seperti bulan sebelumnya, saya akan lakukan. Merespon protes warga, Pemda menyerahkan verifikasi data penerima kepada pihak desa. Yang dari Badan Pangan Nasional itu adalah data tahap pertama yang sudah divalidasi melalui SPTJM oleh masing-masing desa. Nah, tahap ketiga kemarin kami juga menerima data yang tanpa kita verifikasi ulang karena waktu yang sangat mendesak. Gitu. Pemerintah daerah mendata penerima manfaat bantuan pangan nasional pada tahun ini meningkat menjadi 91.864 keluarga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.